Mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali lagi kuliah dan diberikan sehat walafiat selalu sampai selesai kuliah dan dapatkan nilai yang terbaik ya. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Jadi seperti kuliah, tugasnya kerjakan, jangan lupa juga tugas besarnya supaya cepat selesai. Ujian, insya Allah selesai. Bagus. Dapat. Pada kuliah kali ini, kuliah ke-10, kita akan bahas analisa tabel kekerasan lentur ini, tahap-tahapannya dalam file ini. Menghitung lalu lintas rencana. Pertama, menghitung faktor kerusakan kendaraan ini. Ada mobil, truk, dan bus. Ini beratnya. Ini jumlah kendaraannya, mobil penumpang 345, truk ringan ini sudah ada juga, truk berat dan bus. Mobil penumpang, bus yang keras itu di data-data didapatkanlah nilainya PDF ya. Vehicle damage factor itu juga truk ringan ini dapatkan 0,2, truk berat 12 ton 0,3, truk berat 28 ton 3, bus 9 ton 0,38 atau 0,4. Kemudian dihitung beban gandar. Beban gandar itu yang di roda menempati gandar ya. Untuk lajur rencana pertahanan. ESA yang dicari rumusnya. PDF yang tadi sudah ada. Dikali dengan jumlah hariannya lalu lintas. Jumlah lalu lintas tahunan, hari tahunan, tiap tahun dikali DL. DL itu faktor distribusi. Diambil 0,55 atau 55%. Maka dengan menggunakan rumus itu dihitung data-data dari mobil penumpang, truk ringan, truk berat, sampai bus didapatkan hasilnya. Berapa detik per hari, berapa SS per hari. Sini diperoleh ESA dijumlah semuanya 107,84 SS per hari. Dan itu hasil perhitungan beban gandar untuk lajur rencana pertahanan. Kemudian menghitung beban gandar untuk lajur rencana per tahun ini. Per tahun ya, tahun sebenarnya. Selama rencana. Disingkat CESA. Nah, ini jumlah kendaraan ya diambil data dari 2009 sampai 2013, 5 tahun. Kendaraannya didapatkan, perkembangannya juga dihitung didapatkan. Sekitar 7%. Rata-rata kan 7,8%. Kemudian perkembangan jumlah kendaraan ini di Kabupaten Sigi, ambil datanya. Nah, 5 tahunnya, 5 tahun dapatkan perkembangan tahun pertama ini 34%, tahun kedua 18, 6 tahun ketiga 69, 10% tahun keempat. Dan ini memenuhi ketentuan I, ya, perkembangannya minimumnya 4% dari standar. Dan ini data kendaraan dari tahun 2009 sampai 2049. Wah, sudah dirancang sampai 2049. Ini perbandingan nilainya. Pemilikan terus meningkat ya, pemilikan bertambah jumlah kendaraan. Untuk menilai, menghitung nilai I, kepemilikan kendaraan. Ada rumusnya ini,
dapatkanlah sekitar 8% perkembangannya, pertambahannya. Jadi di atas 4%. Memenuhi standar. Kemudian dihitung beban lalu lintas dengan rumus, tidak kelihatan rumusnya. Nah, ini ada CSA, SSA ketika 65 kali R mendapatkan data. Maka didapatkanlah data jumlahnya 5 panjang ya, berapa 5 juta ini. Beban lalu lintas per tahun 5.261.621. Analisa CBR ini analisa dari tanah ya, yang di tes di laboratorium. Nilai standar deviasinya dengan rumus standar deviasi. Nah, didapatkanlah X rata-ratanya 7,3. Hitungan nilai standar deviasi ini sudah ditampilkan. 0 dari 1 sampai 31. Ini dari datanya XI, kemudian XI kurang X, XI kurang X kuadrat. Nah, ini sudah masukkan data hasil perhitungan. Kalau masukkan di Excel ini bisa sama dengan XI kurang X jumlah total ini. Kemudian dikuadratkan. Kalau masuk Excel, masukkan rumus kuadrat, nanti muncul nilainya tersendiri. Otomatis muncul nilainya kalau di Excel. Maka dengan data ini dihitung standar deviasi dapat 1,7. Kemudian dihitung nilai koefisien variasi, ini CV, dapatkanlah 24%. CV tersebut dengan data CBR segmen cenderung seragam. CBR karakteristik dihitung dapat 5,0. Ini berikutnya modulus resilient. Ini tahapan perhitungan ya, tabel perkerasan ini agak memang apa namanya, angka-angka yang dipakai perkalian-perkalian karena dalam hal ini menghitung perencanaan perkerasan. Kemudian besaran-besaran fungsional jalan raya. Ada indeks pemuaian, indeks permukaan pada akhirnya umur rencana, ada indeks pelayanan kondisi runtuh, besaran fungsional jalan raya. Kemudian menentukan nilai reliability rencana R dan standar deviasi normal. Dan diambil datanya ini, diambil 95% R. Reliability standar deviasi diambil 1,6. Berdasarkan yang reliabilitas 95%. Nilai koefisien drainase, drainase juga dihitung. Sini diperoleh berdasarkan tabel kualitas drainase baik dan persen waktu perkerasan dalam keadaan lembab jenuh 0,65%. Diambil tertinggi 1,25. 1,25 sampai 1,1. Dan SNI nilai struktural ini dalam bentuk tabel datanya. CSA yang data dari atas tadi, CSA, R, kemudian dilanjutkan dalam bentuk tabel ini variasi koefisien kekuatan relatif dari buku perencanaan tabel perkerasan lentur Bina Marga tahun 2002. Sudah ada gambar-gambarnya yang membantu dalam perhitungan. Dalam perencanaan 40 tahun, nah kalau tabel perkerasan seperti yang sebelumnya bisa 20 tahun, bisa 40 tahun untuk perkerasan lentur. Nah ini SNI ya, untuk lapis permukaannya dihitung log 10 CSA. Dapatkanlah 6,71, 6 kiri kanan sama ya. Kalau Excel coba-coba peroleh nilai SN 2,5. SN 1, SN 2 dengan rumus yang sama ini di atas dapatkanlah 6,72. Kiri kanan sama, oke.
Kalau dengan Excel coba-coba dapat 3,34. SN3 pondasi bawah. Ya, kalau yang SN1 itu lapis permukaan, surface-nya lapis permukaan. Di perkasanya itu ada subgrade, lapisan pondasi atas, dan lapisan permukaan. Yang paling atas itu yang bertemu dengan roda kendaraan lapis permukaan SN1. Dan bawahnya lapis pondasi atas SN2, lapis pondasi bawah SN3. Kan itu sudah tanah dasar. Ini didapatkanlah perhitungannya SN1, SN2, SN3. Lapis permukaan 2,5, lapis pondasi atas 3,3, lapis pondasi bawah 3,4. Ini SN, nilai structural number untuk 40 tahun. Kalau 20 tahun, SN1, 2,2 lagi. SN1 itu. Untuk tebal perkerasan, nah, rencana jalan, berbeda metodenya dengan sebelumnya. Ini Bina Marga, tanda Indonesia pun digunakan. Ini lapis permukaan, lapis pondasi bawah. Nilai A1, A2, dan A3. 4, 0,14, dan 0,13. Ini dari grafik. Grafik yang bisa diambil dari grafik ya. 0,4, 0,1, 0,3. 4, 0,1, 0,14, 13. Hasilnya. Dilihat yang menurut listisitasnya. 400.000 di sini. Nilai 0,43 ini tuh. Begitu metode. Ini sudah grafik, tinggal dibaca dari data-data sebelumnya. Hitung tebal perkerasan ini 40 tahun. Sudah ada rumusnya. Silakan dibaca-baca dan dikerjakan. Intinya tugasnya dikerjakan. Didapatkan D1, D2, dan D3. Tebal lapis perkerasan. Satuan inci. Kalau 20 tahun, dihitung ini 5,5 inci. Lapisan permukaan. 4,4. Tebal perkerasannya. D1, D2, dan 3. D1 lapisan permukaan, surface course, dan lapisan pondasi atas, dan subsurface course, lapisan pondasi bawah, tanah dasar. Ini ada timbunan, tambah timbunan. Setelah tanah dasar ada ditimbun. Ada tanah dasar langsung, ada yang ditimbun, ada yang digali. Ya. Intinya seperti itu. Kayak tanah dasar, ada ditimbun, ada juga yang digali. Yang ini ditimbun dia setelah tanah dasar, dia ditimbun dulu baru masuk lapisan perkerasan batu. Ini analisa biaya dari dalam perencanaan perkerasan. Setelah dihitung tebal perkerasannya, dihitung berapa biayanya. Nah, ada mata kuliah khususnya RAB, rencana anggaran biaya. Dengan data-data sudah ada itu bisa dihitung RAB-nya. Ini lebarnya ya, 3,5 meter, 2 arah, 1 meter drainase atau trotoar, tergantung dari perencanaannya. Ya, dihitung volume, ya, dihitung ini perhitungannya volume bawah jalan, dapatkan volume bawah jalan. Dapat volumenya tinggal dihitung dengan biayanya berapa, dapatkanlah biaya. Untuk menghitung RAB volume dulu. Kalau sudah tahu volume, tinggal dikalikan dengan biaya. Biaya kan selalu berubah tahun. Kalau dari inflasi meningkat harga. Sesuaikan harga sesuai dengan harga yang sekarang.
Jadi demikian materi kita pada saat ini. Kemudian saya tutup dengan materi pengembangan karakter ya. Kita coba ambil karakter apa yang sudah Anda terapkan pada Nabi Daud alaihissalam. Beliau ini adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam dari Nabi Ishak, keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Daud ini sebagai imam atau pemimpin Masjid Baitul Maqdis dan diturunkan kitab Zabur. Kalau Nabi Isa kitab Injil, Nabi Muhammad kitab Al-Quran, kalau Daud kitab Zabur. Jadi sebuah kitab menjadi pedoman dalam kehidupan di dunia. Nah, Nabi Daud alaihissalam ini merupakan orang pertama yang bisa membuat baju perang dari besi. Luar biasa. Allah Ta'ala menggunakan besi sehingga Nabi Daud alaihissalam ini mudah membuatnya menjadi baju perang yang bagus, kuat, dan ringan. Nah, bisa dibawa kemana-mana. Di sisi lain Allah Ta'ala berfirman, wahai gunung dan burung-burung bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Nah, Nabi Daud ini di samping dunianya bagus, hebat, dia pemimpin. Ya, ada masalah masyarakat dia bantu selesaikan karena ada kitabnya, kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini sering dibaca setiap pagi dan petang. Nabi Daud bertasbih dengan membaca Zabur dengan suara yang merdu. Dia bertasbih, baca kitab suci ya. Nah, dalam kisah itu saking merdunya, burung yang terbang berhenti di atas udara. Daun yang jatuh berhenti di atas udara. Jadi langsung jatuh. Saking makronya suaranya sehingga para penulis kisah membuat kalimat metafora seperti itu. Personifikasi ya. Majas personifikasi. Kalau jadi bahasa Indonesia. Nah, Nabi Daud alaihissalam memutuskan perkara dengan sangat bijak dan adil, sangat adil. Masyarakat yang bertengkar dan mereka berselisih, mereka minta kepada Nabi Daud untuk memberi keputusan kepada mereka. Nah, Nabi Daud alaihissalam ini dalam menyelesaikan masalah, dia meminta petunjuk dengan sholat malam. Dia beribadah untuk kemudian meminta kepada Tuhannya agar dia memutuskan perkara dengan adil dan bijaksana. Dari luar biasa. Nah, ini ada pesan Nabi Daud alaihissalam. Jika engkau menanam, itulah akan engkau tuai. Jika menanam keburukan, maka akan memperoleh durinya. Ini nasihat dari Nabi Daud alaihissalam. Pada masa itu, ternyata jalan kehidupan tidak mulus juga. Ada halangan dan tantangan. Pada saat itu muncul raja yang jahat, kejam, namanya Jalut. Di daerah Talut ini ada pemimpin Bani Israel namanya Talut. Talut dia berkata, siapa yang dapat mengalahkan Jalut, dia akan menjadi raja setelah itu. Nah, dengan izin Allah, siapa yang maju, ternyata Nabi Daud alaihissalam. Dan dia mengalahkan Raja Jalut dengan lemparan katapel berisi batu. Hikmah pelajaran yang bisa kita ambil, nah, apakah ini sudah menjadi karakter Anda? Ketika menjadi pemimpin dan teladan, nah, jadilah pemimpin yang baik, memberikan teladan yang baik. Nah, ini kalau di kampus ada kepemimpinan juga, ada himpunan, ada BEM. Nah, kalau bisa menjadi pemimpin di BEM, himpunan, atau ketua angkatan, atau ketua kelas, nah ini apakah sudah bisa menjadi pemimpin, memberikan teladan yang baik? Nah, ini karakter Nabi yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, siap menjadi pemimpin dan teladan yang baik. Yang kedua, membiasakan selalu bertasbih, membiasakan selalu membaca kitab suci. Nabi Daud bertasbih membaca kitab Zabur. Di masing-masing kita punya kitab suci, ada yang Islam, Al-Quran, ada yang Kristen, kitabnya Bible, Injil, dan seterusnya. Ini usahakan, biasakan. Biasakan, kalau sekarang tidak terbiasa, biasakan setiap hari membacanya. Dan bertasbih dengan membacanya pagi dan sore. Nabi Daud dia baca pagi dan sore. Kemudian yang ketiga, berlatih berpuasa dan sholat malam sejak sekarang. Ada puasa, kalau Islam ada puasa Ramadan, barusan lewat ya. Sekarang puasa sunnah, Syawal 6 hari, ada puasa Yaumul Bid, tanggal 13, 14, 15, bulan Hijriah. Kemudian kemarin Rabu, Kamis, Jumat itu 13, 14, 15. Nah,
berpuasa ada Senin Kamis juga, dan juga sholat malam, ya, beribadah malam hari. Diusahakan ditambah kalau sudah sholat 5 waktu bagi yang muslim, tambah lagi dengan sholat sunnah. Ada sholat lain. Kalau Ramadan tarawih, ya, kalau belum Ramadan ya sholat lain, sholat malam. Kemudian terakhir gigih dalam belajar, ya. Gigih dalam belajar, tidak malas-malas, ya. Membantu orang tua, ya. Tidak membuat orang tua kesal, tidak menjadi anak durhaka, membantu orang tua, tetap terus melakukan kebaikan. Selalu melakukan kebaikan tanpa meminta balasannya. Apalagi orang tua yang minta, kita ikhlas. Beramal berbuat tanpa meminta balasan. Apa saja yang diperintah orang tua yang baik-baik kita ikuti saja. Jadi kita akan terbiasa menjadi orang ikhlas, selalu melakukan kebaikan. Tidak berpikir manfaatnya. Yang penting berbuat baik, insya Allah hidup akan tenang. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirnya saya tutup dan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mau absen jangan lupa juga di absen di kelas room, ya. Absen kelas A, sekarang kelas A. Ini 13.9 sekarang, kalau kalian 9.10, nah baru 1 orang kalau kalian 10. Nanti di absen juga di classroom. Top sharing.